Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sosiologi Pariwisata kelas C. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lokalitas kampung wisata di Powinatan. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Helena Cinta Cantika Putriadi. Kemudian ada Nareswari Febian Putri. Lalu ada Jacinda Syafa Koirunisa, Rehan Pratama Hermawansyah, dan yang terakhir ada Ratih Adriani Saraswati. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya perlu kita ketahui apa itu lokalitas. Lokalitas mengasumsikan adanya sejumlah garis pembatas yang bersifat permanen, tegas, dan mutlak yang mengelilingi satu wilayah atau ruang tertentu. Dalam hal ini, lokalitas adalah perwilayahan yang meliputi kawasan pariwisata, wilayah administratif, kabupaten atau kota, dan taman nasional. Fungsi lokalitas. Penerapan model tata kelola sebagai instrumen manajemen diperlukan dalam sistem pembangunan destinasi pariwisata. Partisipasi, komitmen, tanggung jawab, dan rasa memiliki merupakan kunci untuk membangun sinergi dan konvergensi stakeholder melalui optimalisasi peningkatan peran dan fungsi agar mencapai kesuksesan tata kelola destinasi pariwisata itu sendiri. Kualitas pengalaman wisata dan keberlanjutan destinasi pariwisata ditentukan oleh kompetensi dan kapasitas pengelolaan entitas destinasi pariwisata. Penguatan tata kelola destinasi berbasis keseimbangan dengan muatan dimensi ekonomi, estetika, etika diarahkan untuk terwujudnya pembangunan pariwisata konstekstual yang berbasis nilai. Next. Next, yaitu tujuan lokalitas. Di sini kami mendiskusikan ada 3 tujuan utama lokalitas. Yang pertama yakni membangkitkan potensi kepariwisataan, yang kedua menciptakan pengalaman wisata, dan yang ketiga adalah sebagai komponen sumber daya pariwisata. Selanjutnya ada manfaat dari lokalitas. Terwujudnya keberlanjutan ekonomi lokal, harmoni, keserasian, serta pengalaman estetis, dan ketaatan untuk menjaga tradisi lokal, serta tanggung jawab etis terhadap lingkungan. Yang kedua, yaitu transformasi nilai lokal yang diterapkan secara konsisten untuk memperkokoh otentisitas dan kedaulatan lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rati. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengambil beberapa teori dari studi pustaka yang dibahas, kemudian melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang ada di internet. Pada penelitian kali ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, dan yang kedua adalah tahap analisis data. Next. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini kami mengambil pembahasan tentang kampung wisata di Powinatan. Kampung di Powinatan merupakan kampung wisata yang berada di Kelurahan Keporakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, yang dikukuhkan pada tanggal 4 November 2006 oleh instansi yang terkait dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan dihadiri oleh Bapak Mardianto sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, serta para tamu dari negara lain seperti Republik Ceko, Slovakia, dan Kolombia.
Selanjutnya yaitu pengelolaan destinasi. Objek yang menjadi daya tarik wisata Kampung Dipowinatan dikelola oleh Pura Wisata. Sedangkan sumber dana untuk upacara adat berasal dari bantuan pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk sejarah Kampung Dipowinatan merupakan kampung yang memiliki daya tarik utama yaitu konsep live-in yang merupakan jenis wisata di mana para wisatawan berinteraksi dan tinggal sementara di rumah masyarakat lokal dengan melakukan kegiatan yang menjadi adat dan kebiasaan masyarakat lokal di sana. Hal ini merupakan bentuk pemanfaatan potensi budaya karena pada zaman dahulu, daerah kampung ini merupakan tempat tinggal Pangeran Dipowinoto dan keluarganya yang menganut adat kebudayaan Jawa yang kuat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah daya tarik. Dipowisata terbagi menjadi 3 kelompok wilayah. Yang pertama, kelompok seni budaya yang menjadi daya tarik utama terletak di Kampung Pujo Kusuma. Yang kedua, kelompok atraksi kuliner terletak di Kampung Keparakan Lor. Yang ketiga, kelompok daya tarik kerajinan berada di Kampung Keparakan Kidul. Next. Selanjutnya adalah kegiatan adat. Yang pertama, kegiatan insidental, kegiatan yang dapat dinikmati wisatawan pada waktu tertentu saja dan tidak terjadwal secara rutin. Misalnya, acara pernikahan maupun khitanan yang diadakan oleh masyarakat lokal. Yang kedua, kegiatan rutin adalah dilaksanakan secara tahunan. Misalnya seperti Merti Golong Gilig yang rutin dilakukan 1 tahun sekali setiap hari kemerdekaan Indonesia, yang menyajikan pesta rakyat dalam bentuk pawai yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan pakaian tradisional dan mengelilingi kampung. Next. Selanjutnya adalah kesenian, tarian jatilan, tari klasik, dan musik gamelan Jawa pada acara Sego Ketan dan upacara Merti Golong Gilig. Yang kedua, bergodo di Posatria, yaitu barisan prajurit lelaki khas Keraton Yogyakarta pada acara upacara Merti Golong Gilig. Yang ketiga adalah karawitan, dolanan, permainan, tradisional anak, musik cokean, Dwi Pak Irama, Jatilan Putri, Rebana Al Mustaqim, musik akustik, dan sanggar tari Mardawa. Selanjutnya. Baik, selanjutnya daya tarik souvenir dan oleh-oleh. Yang pertama yaitu kuliner berupa arem-arem dan lumpia. Para wisatawan juga dapat melihat pembuatannya secara langsung. Dan yang kedua ada kerajinan berupa sungging wayang, batik podo, aksesoris dari tempurung keluak, bunga ronce, rotan, dan tas. Next. Selanjutnya, partisipasi masyarakat lokal. Partisipasi yang pertama berasal dari masyarakat lokal yang berwirausaha dalam bentuk pengembangan kreativitas dalam membuat produk baik kerajinan tangan maupun kulinernya yang dapat menarik wisatawan. Selanjutnya berasal dari paguyuban warga Dipowinatan atau PWD yang melakukan kerjasama dengan pengelola Dipowisata untuk mendorong masyarakat berpartisipasi menjaga keamanan Dipowisata. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat Dipowisata yang kurang sadar terhadap wisata yang dikembangkan. Berdasarkan artikel acuan kami, hal tersebut dapat dibuktikan dari perilaku masyarakat yang masih abai dengan kegiatan yang ada di desanya sendiri. Next. Selanjutnya, terdapat juga partisipasi dari kelembagaan daerah. Yang pertama, dari kelembagaan di lingkup Dipowisata sendiri yang membantu melatih bahasa asing maupun jasa pemandu. Terdapat juga lembaga di luar lingkup Dipowisata seperti Forum Masyarakat Penggiat Pariwisata Sadar, ASITA, HPI, yang membantu melatihan pemberdayaan masyarakat.
Tipe wisata ini juga mendapat dukungan dan bantuan berupa dana bantuan sosial dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Next. Terdapat aspek lokalitas, ada di bidang ekonomi, yaitu kampung wisata di Powinatan ini membawa dampak yang baik untuk masyarakat, yakni menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Hal ini menjadi bukti bahwa destinasi kampung wisata di Powinatan mengalami perkembangan serta membuat kemampuan kewirausahaan masyarakat lokal juga berkembang. Adapun dampak buruk yang dirasakan beberapa masyarakat lokal akibat adanya kegiatan pariwisata ini, namun tidak terlalu signifikan. Next. Untuk aspek di bidang sumber daya, jadi interaksi host dan wisatawan seperti perubahan gaya hidup masyarakat atau masalah, saya ulangi, untuk aspek lokalitas, di interaksi antara masyarakat lokal sebagai host dan wisatawan sebagai guest. Timbul perbedaan budaya dan dapat diambil sisi positifnya, yaitu dan wisatawan. Namun pengembangan yang tidak tepat dapat menyebabkan seperti perubahan gaya hidup masyarakat lokal atau masalah etika yang biasa disebut cultural broken, dengan meniru kebiasaan buruk dari wisatawan yang berkunjung, misalnya kejahatan, narkoba, prostitusi. Next. Dari aspek-aspek yang sudah kami sebutkan barusan, konteks lokalitas juga ada kaitannya dengan aspek tersebut. Hal ini berkaitan dengan consumption of place atau pemakaian lahan masyarakat sebagai lokasi dilakukannya kegiatan pariwisata, kemudian construction atau pembangunan pariwisata, muncul inovasi-inovasi untuk menambah daya tarik, dan yang terakhir placemaking atau peningkatan kualitas lingkungan. Next. Untuk kesimpulan, dilihat secara keseluruhan, desa wisata di Powinatan sudah baik, mulai dari penataan dan daya tarik yang menarik. Dari desa di Powinatan sendiri, itu adalah kebudayaan asli yang ada di desa tersebut. Kemudian masyarakat sekitar di Powinatan berpartisipasi langsung dan menghasilkan smart ekonomi dengan mendirikan usaha kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Ada juga smart environment berupa kegiatan budaya pada hari-hari tertentu dilengkapi dengan penjagaan keamanan yang dapat menarik minat wisatawan yang berkunjung dari mancanegara. Lalu pengembangan kampung wisata di Powinatan juga mendapatkan dukungan dari smart governance yang membuat kebijakan pemberian dana untuk pengembangan kampung wisata di Powinatan. Wisata ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat lokalnya. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang terlalu abai dengan dimiliki oleh wilayahnya. Maka dari itu, pemerintah dan pengelola kampung wisata ini mengadakan sosialisasi kepada masyarakat lokal terkait pengenalan potensi wisata yang dapat dikembangkan. Saya kembalikan ke Helen. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai lokalitas kampung wisata di Powinatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.